Shalom, salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu melihat atau membayangkan ada seorang pelari maraton yang dia ini sudah menempuh jarak sekitar 40 km. Lalu kemudian kakinya merasa mulai berat, bahkan nafasnya mulai tersengal-sengal dan pikirannya penuh dengan dorongan untuk berhenti dan menyerah. Namun tiba-tiba ada seseorang di pinggir lintasan menyerahkan sebotol air dingin dan berkata, "Kamu bisa melakukannya. Garis finish sudah dekat." Lalu dengan kata-kata itu, sang pelari maraton ini seketika merasa seperti ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Kemudian ia mulai melangkah lagi, melewati jalan demi jalan, dan lebih kuat dari sebelumnya, hingga akhirnya mencapai garis akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah kita dalam hidup ini. Seringkali merasa dalam perjalanannya ada kalanya ada kelelahan, putus asa, dan bahkan ingin berhenti. Tetapi pagi ini saya mengajak kita semua sama-sama memikirkan dalam salah satu bagian bacaan Alkitab harian kita hari ini, yaitu dalam Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 29-31 yang berbunyi, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Sejalan dengan nats renungan firman Tuhan kita pagi hari ini, saya mengambil judul renungan kita adalah kekuatan yang baru. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan baru bagi mereka-mereka yang berharap kepadanya. Seperti pelari tadi yang mendapatkan dorongan di saat paling lemah. Sama seperti itulah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan untuk kita bisa terbang seperti Raja Wali, bahkan berlari tanpa letih dan berjalan tanpa lesu. Nah, ayat 29 menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Nah, ketika dunia menawarkan solusi yang sementara untuk kelelahan jiwa, Tuhan menawarkan kekuatan yang ilahi yang mampu menopang kita dalam segala keadaan. Tapi pertanyaannya, apakah kita selalu sepenuhnya mengandalkan Tuhan saat beban hidup terasa begitu berat? Selanjutnya di ayat yang ke-30 menunjukkan bahwa bahkan para orang-orang muda ini menjadi simbol kekuatan dan vitalitas. Orang muda pun akan menjadi letih dan lesu, bahkan terjatuh. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Tidak peduli seberapa kuat atau mandiri kita merasa diri kita sanggup, kita mampu, tentu ada batasannya yang hanya bisa dilampaui oleh kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan rindu agar kita berhenti mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dan kita mulai bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Namun puncak janji Tuhan ini ada di ayat yang ke-31, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali, berlari tanpa menjadi letih dan berjalan tanpa lesu. Menantikan Tuhan berarti mempercayai waktunya, kehendaknya Tuhan, dan kuasanya Tuhan. Dan dalam kesetiaan kita menantikan Tuhan, kita dipenuhi dengan kekuatan yang tentu bukan berasal dari dunia ini. Sehingga ketika kita merasa lelah, kita merasa tidak sanggup, tidak mampu, selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia akan selalu siap memberikan kekuatan baru bagi mereka yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Oleh karena itu,
Jadikanlah Yesaya 40 ini sebagai landasan iman kita bahwa hanya di dalam Kristuslah kita tidak pernah berjalan sendirian, melainkan selalu bersama dengan Dia. Itulah yang memampukan kita untuk kita bisa melangkah dengan kekuatan ilahi, bukan kekuatan sendiri. Ketika kita lemah, ingatlah Tuhan yang memberi kekuatan yang tak tergoyahkan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.